Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Bersyukur kita masih dapat bertemu kali ini di channel kesayangan kita semua, yakni channel Sang Penghujat. Di episode kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Keluaran. Di episode ke-52 ini, kita telah sampai di pasal ke-8. Keseluruhan ayat di pasal ke-8 ini berjumlah 32 ayat. Sebelum kita mulai menelaah dan membahas ayat demi ayat, baiknya kita menyiapkan dulu Alkitab kita dan juga camilan serta minuman untuk menemani kebersamaan kita ini. Kami akan membacakan bagi Anda semuanya dari ayat pertama. Tulah kedua, Katak. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ya, di sini kita masih melanjutkan, kalau boleh saya katakan, pertarungan antara Musa dengan Fir'aun, Tuhan Allahnya umat Israel dengan Tuhan sesembahan dari Fir'aun atau bangsa Mesir. Ini sebenarnya adalah cerita yang sangat seru, menarik sekali. Jika kita pernah mendengar cerita Mahabharata, pertempuran dari kaum Pandawa melawan kaum Kurawa, maka di sini kita juga disuguhi cerita yang mirip, yakni pertempuran dari Bani Israel dengan Bani Mesir dengan kekuatan Tuhannya masing-masing. Jika kita pernah membaca cerita Mahabharata, maka Pandawa pun dibantu oleh para dewa-dewanya, begitu juga dengan Kurawa, masing-masing dengan kekuatan masing-masing, kesaktian masing-masing. Di sini kita melihat bahwa di episode ini kita di pasal ke-8 kita melihat tulah kedua, yakni berupa katak yang akan diturunkan, diciptakan oleh Tuhannya kaum Israel ini akan masuk menyerbu ke dalam istana Fir'aun. Hampir di semua tempat dimasuki oleh kata-kata ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan pembagian tugas baik kepada Musa maupun kepada Harun. Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun. Sementara Harun adalah pelaksananya, atau kalau istilah sekarang adalah operatornya, yang memunculkan kata-kata keluar dari segala air untuk menutupi tanah Mesir. Ini sesuatu yang menakjubkan, tapi juga sesuatu yang luar biasa. Ya, kembali lagi, luar biasa bohongnya. Ayat ke-7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Di ayat ke-7 ini, kembali saya pisahkan sehingga Anda bisa melihat secara jelas dan nyata bahwa inilah satu ayat yang merupakan kebohongan, ataukah ini satu petunjuk mengenai kebodohan dari para ahli Mesir. Mengapa mereka justru kembali menunjukkan ilmunya untuk membuat kata? Ini kan justru satu kebodohan yang luar biasa yang terjadi jika memang ini satu kisah nyata. Bukankah harusnya jika memang Harun mampu mengeluarkan kata, makanya para ahli di Mesir ini justru mengeluarkan lawan dari kata, seperti yang pernah dimunculkan kemarin itu.
Di pasal sebelumnya kita melihat bahwa tongkat Harun menjadi ular. Bukankah lebih baik jika sekarang mereka pun mengeluarkan ularnya lagi untuk memangsa para kata-kata ini? Bukannya justru mereka menambahi, menjadikan ilmu mereka membuat kata. Kan semakin banyak katanya. Padahal kita baca di ayat sebelumnya bahwa Harun mengeluarkan kata menutupi seluruh tanah Mesir. Lah lantas ini kata-kata ini juga meliputi tanah Mesir. Double dong. Double kuota ini. Sungguh sesuatu yang mubasir. Justru sesuatu yang celaka. Oh no. Ini tidak pernah dikupas oleh para teolog manapun. Ini satu kebodohan atau satu kebohongan. Nah ini tinggal kita mau menerima yang mana. Tergantung selera kita masing-masing. Ini saya jelaskan sedemikian hingga Anda terang benderang melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita ini. Tinggal pastinya saya yakin sekali para pendeta mampu memutarbalikkan cerita ini nantinya. Semoga bisa menjadi motivasi yang bagus untuk Anda nantinya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat ke-8. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Fir'aun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Di ayat ke-8 hingga ayat ke-11 ini, kita melihat ternyata bahwa Fir'aun nampaknya mulai jerah atau kapok. Karena melihat banyaknya kata-kata ini di seluruh tanah Mesir, masuk juga ke dalam istananya, mungkin membuat jijik, membuat kotor, dan pastinya seluruh orang Mesir porak-poranda tidak karu-karuan. Dan akhirnya Fir'aun menjadi jerah dan meminta kepada Musa untuk melenyapkan kata-kata ini dengan memohon berdoa kepada Tuhannya agar kata-kata ini dilenyapkan. Dan ini ditanya balik oleh Musa, kapan? Mintanya mau kapan? Ya secepatnya pastinya besok. Kalau bisa sih sebenarnya kalau jadi Fir'aun ya saya jawab sekarang juga. Nggak perlu ngapain nunggu besok. Tapi di sini kita diberi cerita bahwa Fir'aun meminta besok. Dan itulah yang akan dijadikan Musa, bahwa semua kata-kata itu akan dilenyapkan, hanya tinggal di sungai Nil saja. Apakah benar demikian? Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-12. Ayat ke-12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, di sini, di ayat ke-12 hingga ayat ke-15 ini, Anda harus memberikan perhatian ekstra, karena kalimat-kalimat, kata-kata yang ada di ayat-ayat ini, memicu kecerdasan kita, apakah kita ini masih waras, ataukah tidak? Apakah ini kebohongan dari LAI, ataukah memang terjemahan yang dilakukan LAI itu telah tepat? Kita lihat di sini bahwa Musa dan Harun meminta kepada Tuhan untuk melenyapkan kata-kata itu. Dan kita melihat di ayat ke-13, Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Jadi kata-kata itu hilang, mati lenyap.
Namun, apa yang terjadi di ayat ke-13? Dikumpulkan oranglah, bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk. Bagaimana mungkin orang bisa mengumpulkan bangkainya jika kata-kata itu mati lenyap? Nah, inilah kontradiksi dari ayat ke-13 dan ke-14. Kata ini pun kata lenyap, apakah tepat atau tidak? Nah, ini Anda harus benar-benar cerdas. Keliru. Jika kita melihat pembandingan dengan versi yang lain, nampaknya terjemahan LAI, terjemahan baru ini, mengalami hiperbola alias berlebih-lebihan di dalam memberikan pernyataan. Di versi-versi lain, jika kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya tertulis kata died out. Died out diterjemahkan oleh Google Translation adalah mati, bukan mati lenyap. Dan begitu juga jika Anda melihat versi lain, itu tertulis hanya mati, tidak mati lenyap. Jadi nampaknya LAI di sini memberi terjemahan yang keliru dan ini sungguh berbahaya. Jika memang kata-kata ini mati tapi tidak lenyap, maka ayat 14 ini benar. Maka orang-orang itu akan mengumpulkan bangkai-bangkai kata ini sehingga bertumpuk-tumpuk dan tanahnya menjadi berbau busuk. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-15 ini. Ternyata setelah Firaun melihat bahwa semua kata itu mati, dia merasa lega dan berbalik pikirannya dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun lagi. Ini juga memberikan satu asumsi bagi kita. Apakah ini dikarenakan pola tingkah laku dari si Tuhan yang membalikkan, mengeraskan hati Firaun, ataukah ini memang karena dari diri Firaun sendiri? Nah, ini kita lihat jika kita melihat di kalimat terakhir tertulis seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berarti di sini tetap saja akan menjadi dua asumsi, bahwa memang Tuhan mengeraskan hati Firaun atau memang hati Firaun yang keras dengan sendirinya. Tinggal terserah pilihan kita mau memilih yang mana. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-16. Tulah ketiga, nyamuk. Ayat ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Di sini kita disuguhi mengenai tulah yang ketiga, yakni peragaan yang disebut mukjizat yang dilakukan Tuhan Allahnya Israel melalui Musa dan Harun. Musa diperintahkan untuk memberikan peringatan dan menyuruh Harun memukulkan tongkat di tanah sehingga tanahnya itu, debu tanahnya menjadi nyamuk, dan nyamuknya ini hinggap pada manusia dan pada binatang. Pernyataan hinggap, apakah nyamuk-nyamuk ini juga akan menggigit manusia? Kita tidak tahu. Apakah ini juga hanya penerjemahan dari LAI yang ngawur lagi, ataukah memang nyamuk-nyamuk ini hanya hinggap? Kalau hinggap memang kita akan terganggu. Tapi kalau dia hinggap dan menggigit, menghisap darah kita, wah itu pasti akan timbul bahaya. Asumsi saya di sini pastinya LAI ada kekeliruan lagi. Nyamuk-nyamuk ini tidak cuma hinggap, tapi juga menggigiti apa yang dihinggapinya, baik manusia maupun binatang. Pastinya begitu, menurut saya. Pasti akan membuat bencana untuk orang-orang di Mesir ini. Dan ini terjadi di seluruh tanah Mesir, tidak terkecuali. Oh no! Menariknya begini Bapak Ibu, dari terjemahan lain,
dari bahasa Inggris, ternyata yang diperbuat oleh Tuhan ini bukanlah nyamuk, tetapi kata lice. Lice ini terjemahan dari Google Translate adalah kutu rambut. Sementara kalau kita melihat terjemahan lama dari Alkitab kita, ini disebut tuma. Tuma itu tumo adalah memang kutu. Jadi bukanlah nyamuk. Entah mengapa sekarang bisa berbeda dari kutu menjadi nyamuk. Please, objektif. Nampaknya di sini penerjemahan kita mengalami degradasi. Entah ini menuju yang baik atau menuju yang ngawur. Ya terserah dari asumsi kita masing-masing. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Ayat ke-18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ternyata pada kejadian kali ini, para ahli-ahli itu tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Harun. Mereka tidak mampu melakukan dari debu tanah menjadi nyamuk. Sehingga mereka berkata kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Mereka mengakui bahwa kehebatan dari Tuhannya Bani Israel ini antara yang disebut ilmu sihir dengan mukjizat. Ternyata ilmu sihir kalah. Lebih menang mukjizat dari Bani Israel ini. Dari Allah, Tuhan Allah Bani Israel lebih mampu menunjukkan mukjizat mengalahkan sihir dari ahli-ahli Mesir ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-20. Tulah keempat, lalat pikat. Ayat ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Di sini kita diberi petunjukan mengenai tulah keempat, yakni lalat pikat. Ini juga penerjemahannya nampaknya lebih banyak kepada asumsi, karena dari bahasa aslinya ternyata hanya jika kita melihat terjemahan bahasa Inggris tertulis swarm. Swarm ini adalah kumpulan, kemudian ditambahi menjadi of flies atau kumpulan dari serangga, dan diterjemahkan oleh LAI di terjemahan baru ini menjadi lalat pikat. Ya, kita terima sajalah cerita semacam ini, bahwa kali ini Tuhan mendatangkan lalat pikat yang akan menyerbu ke dalam rumah-rumah seluruh orang Mesir. Semua tempat akan dikerumuni oleh lalat pikat. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Ayat ke-22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. Di sini sangat menarik, dan Anda kembali diuji kewarasan, kecerdasan Anda. Karena di ayat ke-22 ini, barulah Tuhan mengatakan kalimat ini, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, mengadakan perbedaan antara umat Israel dengan umat Mesir. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa baru di tulah keempat inilah
si Tuhan ini melakukan pembedaan. Bagaimana dengan tulah yang pertama? Air menjadi darah, kemudian ada kata, kemudian ada nyamuk. Berarti Bani Israel pun mengalami kesengsaraan yang sama jika kita melihat munculnya kalimat ini di ayat ke-22. Baru kali ini Tuhan melakukan pembedaan. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita, lantas orang-orang Israel ketika mengalami tulah pertama hingga tulah ketiga, bukankah mereka akan memberontak kepada Musa dan juga Harun tentunya karena kesengsaraan yang diperoleh mereka? Oh no! Ini tidak pernah dibahas, tidak pernah dipersoalkan oleh para teolog manapun ini. Baru di channel Sang Penghujat inilah kita menelaah ayat demi ayat, pasal demi pasal, baru ketahuan cerita ini justru sangat kacau. Semoga Anda mengerti apa yang menjadi maksud saya. Bayangkan psikologi keadaan orang-orang Israel, Bani Israel waktu itu. Mereka di dalam perbudakan, mereka dijajah, dijadikan budak bekerja untuk orang Mesir. Sekarang Musa dan Harun datang dengan atas nama Tuhannya diperintahkan untuk membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Sehingga ini terjadi konfrontasi antara Musa Harun melawan Fir'aun dan orang Israel di tengah-tengah itu. Dan tentunya dengan orang-orang Mesir. Ini kan terjadi satu konfrontasi tingkat tinggi. Kalau kita ngomong begitu. Ini antar pemerintah. Fir'aun ini raja. Dan Musa Harun ini adalah utusan dari Sang Maha Kuasa. Merupakan orang tinggi, dalam tanda kutip tentunya, dengan jabatan tinggi. Kalau kita melihat ini adalah satu pertemuan kepala negara membahas, ada konfrontasi antara kedua negara ini. Yang satu negara di bumi, yang satu negara fantasi. Dan rakyat keduanya menjadi korban. Sementara si rakyat yang Bani Israel ini hanya diberi iming-iming bahwa diberi kebebasan keluar sebagai budak. Sementara rakyat Mesir menjadi korban karena tulah-tulah yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Kalau zaman sekarang ini dengan kewarasan kita, pastinya orang-orang Mesir ini akan memberontak dan meminta kepada Fir'aun untuk cepat-cepat melepaskan mereka, orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Sehingga kesengsaraan tidak ada lagi. Mungkin karena rakyat Mesir ini juga takut kepada Fir'aun. Oleh karena mungkin tentaranya begitu banyak dan juga kehebatan dari Fir'aun, makanya mereka tidak berani bersuara apapun. Atau memang ini cerita hanya demikian saja, hanya ingin menonjolkan Tuhannya orang Israel dan tidak mencermati keadaan sebenarnya yang terjadi di bawah. Nah, inilah yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika terjadi konflik di atas, yang bawah ini justru yang sengsara. Sedikit kita melenceng keluar dari mengenai teologi, kita melihat apa yang terjadi ketika Pilpres di tahun 2019. Terjadi konfrontasi tingkat tinggi, justru yang bawah ini semakin panas. Dan yang terjadi selanjutnya apa? Ketika yang atas dengan damai, enak, bersalaman, duduk di dalam satu pemerintahan, yang bawah masih gontok-gontokan sampai sekarang, 2021. Sungguh sesuatu yang sangat bodoh. Begitu juga dengan cerita ini. Kita tidak melihat apa yang terjadi dengan orang Israel. Jika mereka mengalami minum aja susah karena jadi darah semua, berarti Musa dan Harun pun minum air yang jadi darah itu. Entah rasanya bagaimana waktu itu, anyir ataukah seperti air sirup, karena warnanya merah. Ini tidak pernah dibahas. Begitu juga dengan tulah-tulah selanjutnya, nyamuk, katak.
Pastinya orang Israel mengalami, karena baru di ayat inilah si Tuhan orang Israel ini melakukan pembedaan bahwa lalat pikat tidak akan menyerbu tanah Goshen di mana orang-orang Israel tinggal, tetapi ini akan ada di Mesir, menyerbu orang-orang Mesir dan semua makhluk hidup yang ada di sana. Jelas ya, ini Alkitab sendiri yang berbicara, yang menuliskan. Saya yang berbicara untuk Anda. Terserah apakah Anda menerima ini ataukah tidak. Silakan Anda tanyakan kepada pendeta Anda, gembala gereja Anda, bagaimana pernyataan di channel ini dan bantahan yang dilakukan oleh pendeta-pendetamu itu. Tinggal kewarasan kita yang diuji. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-25. Ayat ke-25. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Nampaknya Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita benar-benar diuji di pasal ke-8 ini mengenai kejelian kita dan kewarasan kita di dalam menganalisa kata-kata di kalimat-kalimat ini. Di sini, Fir'aun memperkenankan kepada Musa dan Harun untuk memberikan persembahan korban kepada Allah ya di negeri itu, yakni di Mesir. Tetapi di sini dibantah oleh Musa bahwa dia mengatakan bahwa korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Pernahkah Anda berpikir mengenai hal ini? Karena ini tidak pernah dikupas sama sekali oleh para teolog. Saya belum pernah. Syukur kalau Anda pernah mendengarkan kupasan, detail penjelasan para pendeta mengenai hal ini. Mengapa persembahan orang Israel adalah kekejian bagi orang Mesir? Lantas apa yang dipersembahkan sehingga orang Mesir menganggap itu keji? Sungguh aneh, bukan? Ini hanyalah diplomasi tingkat tinggi dari ocehan mulut seorang yang bernama Musa, jika memang makhluk ini ada. Jelas-jelas Fir'aun memperkenankan, seperti yang saya katakan tadi. Jika rajanya berkenan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan, bukankah rakyat Mesir pun akan diam? Seperti yang saya katakan tadi, rakyat Mesir takut dengan rajanya, si Fir'aun ini. Makanya mereka tidak bercuit, tidak bersuara sama sekali. Kita tidak mendengar, tidak membaca adanya protes dari orang-orang Mesir karena tulah-tulah yang terjadi, yang disebabkan dua makhluk ini, Musa dan Harun. Lantas, jika memang Fir'aun telah memberikan izin bagi orang-orang Israel untuk memberikan persembahan, saya rasa orang-orang Mesir tidak akan berani protes. Karena itu sudah ada izin dari Fir'aun. Apakah itu hal kekejian atau hal yang apapun juga, jika Fir'aun mengatakan, izinkan mereka daripada kita kena tulah lagi. Bukankah orang Mesir pasti akan menuruti perkataan Fir'aun? Tapi di sini kita melihat diplomasi tingkat tinggi dari yang namanya Musa ini, dia mengatakan hal itu merupakan kekejian. Apakah itu? Nah, silahkan Anda cari sendiri. Memangnya yang akan dikorbankan oleh Musa ini manusia? Akan membunuh, menguliti manusia? Jelas itu jahat bagi orang manapun. Yang waras tentunya. 진짜. 빨리 확인해봐. 이제 답답해 미치겠네. 진짜. Dan Musa meminta kepada Fir'aun untuk diizinkan 3 hari perjalanan jauhnya. Lumayan itu, mungkin ratusan kilo jaraknya dari Mesir. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Ayat ke-28. Lalu kata Fir'aun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh.
Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di ayat ini kita melihat Fir'aun akhirnya angkat tangan dan memperbolehkan Musa dan Harun untuk membawa pergi bangsa Israel dan juga meminta doa dari Musa agar semuanya menjadi baik kembali. Dan ini Musa pun berkata, nah ini kembali sesuatu yang menguji kewarasan kita. Dan dia mengatakan, janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Inilah diplomasi Bapak Ibu. Jika Anda seorang pemimpin, Anda tahu bahwa kelakuan dari Fir'aun ini disebabkan oleh si Tuhan itu. Tapi di sini Musa memberikan penekanan bahwa yang berlaku curang adalah Fir'aun, bukan Tuhannya. Jika kita melihat adegan ini, kita akan ketawa. Karena bukankah memang si Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Fir'aun? Jika tadinya dia ngomong boleh, kemudian diceling, akhirnya menjadi tidak boleh. Bukankah ini hanya permainan konyol, tingkat tinggi, yang saya sebut tingkat dewa-dewa itu? Pertandingan adu kesaktian antara Tuhannya Israel dengan Tuhannya Mesir. Dan yang jadi boneka adalah Fir'aun ini. Dan Musa tahu hal itu, karena si Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku akan mengeraskan hatinya. Jelas ini satu permainan dari si Tuhannya orang Israel ini, sehingga Fir'aun tidak memperbolehkan, walaupun awalnya sudah mengatakan boleh, lantas kemudian berbalik menjadi tidak boleh. Dan Musa tahu hal itu mengapa terjadi demikian, ya karena Tuhannya yang mengeraskan hati Fir'aun, sehingga akan diberi pertunjukan mengenai tulah-tulah berikutnya. Tetapi di sini Musa memberikan penekanan bahwa itu adalah kecurangan dari Fir'aun. Luar biasa bukan? Ya, luar biasa liciknya di sini. Jika kita memang melihat hal ini apa adanya tanpa kita membela kanan dan kiri. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat ke-30. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Di ayat-ayat terakhir ini kembali kita melihat bahwa Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjauhkan pikat-pikat itu dari Fir'aun, dari seluruh rakyat Mesir. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Namun di ayat terakhir, Fir'aun tetap berkeras hati. Nah, di sini kembali berbalik lagi hati Fir'aun. Jika Anda waras, jika Anda ini memang sadar, bukankah hal ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbahaya bagi diri Anda sendiri jika Anda ini seorang Fir'aun? Jika Anda ya, tapi kemudian Anda berbalik, kemudian datang tulah lagi, Anda ya lagi, kemudian Anda mengeraskan hati lagi. Jika Anda waras, sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Sebenarnya, apakah inti dari cerita ini? Mengapa ada seorang seperti Fir'aun yang suka maju mundur tidak karuan semacam ini? Apakah ini relevan untuk zaman ini? Sebagian akan mengatakan iya, karena tingkah laku Fir'aun ini pun ada contohnya. Seorang yang pemabuk, penjudi, kadang mereka akan mengatakan sudah bertobat, tapi kemudian tergoda lagi. Dan ini sebagai contoh dapat saya berikan, yakni mengenai aktor Roy Marten. Kita tahu beliau telah 2 kali masuk penjara, bukan masuk penjara ya. 2 kali beliau terkena kasus narkoba, dan entah apakah akan terulang kembali. Jika kasus yang pertama pun sebenarnya telah menguras koceknya habis-habisan, dan itu diulangi lagi. Nah, ini bukankah seperti tindakan Fir'aun?
Kita lihat artis-artis lain, bahkan ada yang tersandung sampai 3 kali. Bukankah itu tingkah laku seorang Fir'aun yang kelewat bodoh? Menurut saya, tersandung kasus yang sama, mengatakan iya saya bertobat, saya jerah, tidak akan melakukan lagi, ternyata kemudian terulang kembali. Jika pada kasus artis yang terkena narkoba, mereka tidak mampu melepaskan narkoba karena merasakan kenikmatan. Ada rasa nikmat ketika mengkonsumsi, demikian infonya. Dan Anda jangan mencoba-coba hal itu. Sungguh berbeda dengan yang terjadi pada diri Fir'aun ini. Yang terjadi pada dirinya hanyalah kesengsaraan, penderitaan, dan bukan hanya dia, tapi seluruh rakyatnya, seluruh bangsanya terkena. Bukankah hal ini sangat bodoh bagi seorang raja? Raja dipilih karena memang selain dia gagah perkasa juga pasti otaknya pinter, bukan oon. Disinilah yang akan menjadi perenungan kita. Apakah ini sesuatu yang benar-benar terjadi ataukah tidak? Ini juga pilihan yang bebas. Demikian Bapak Ibu, kita telah menganalisa ayat per ayat dari pasal ke-8 kitab Keluaran ini. Semoga apa yang telah kita pelajari, kita telah ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan juga kewarasan kita akan semakin diuji nantinya oleh cerita-cerita semacam ini. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan membagikan, men-sharingkan channel ini kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, kerabat Anda, untuk bisa mengerti dan juga saling berbagi pengetahuan. Saya sangat berharap ada kritik keras terhadap channel ini nantinya. Semoga apa yang telah saya bagikan ini kepada Anda semua dapat meningkatkan kewarasan kesadaran kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode yang mendatang. Shalom.